Bertemu kembali. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal membantah terlibat dan menerima uang 400 juta rupiah dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan berinisial AN oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Ade Rahmat membantah pernyataan kuasa hukum korban pemerasan yang menyebut ia menerima uang 400 juta rupiah agar kasus dengan tersangka AN dapat dihentikan. Ade menjelaskan dirinya tidak bisa membantu soal kasus yang melibatkan nyawa seseorang. Ia mengklaim menolak uang 400 juta rupiah itu yang ditawarkan tersangka pembunuhan. Tidak benar, bertemu saya langsung ada ketika dia memohon untuk SP3 kasusnya. Kasusnya kan P21. Dari awal saya bilang kasus ini nggak bisa dibantu karena terkait nyawa manusia. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Berapapun uangmu saya tidak bisa bantu, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal seperti yang kami kutip dari Kompas.com. Sebelumnya, kuasa hukum korban dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro menyebut kliennya kerap dimintai sejumlah uang oleh AKBP Bintoro yang diduga uangnya mengalir ke pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan agar kasus yang dialami kliennya dapat dihentikan atau masuk dalam daftar FP3. Pihaknya tengah melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta oknum polisi yang menangani perkara kliennya mengembalikan uang senilai 17 miliar rupiah sekaligus mendesak Propam Polda Metro Jaya memproses dugaan pemerasan itu. Gimana Pak? Kapolres menurut pengakuan dan bukti yang kami miliki. Ya, kita bicara bukti, alat bukti kan berarti ada keterangan saksi, ada saksi-saksinya yang melihat. Ada pertemuan, di dalam pertemuan tuh ada pengakuan bahwa pimpinan ini sudah menerima sejumlah uang. Kita bilang kalau pengakuan dari klien itu 6 miliar ya, uang tunai ya. Itu banyak. Berapa kali transaksi itu. Dengan tujuan sebenarnya apa, Pak? Dengan tujuan bahwa proses ini dihentikan. P21 artinya SP3. SP3. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro telah dimutasi dari jabatannya buntut dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka pelaku pembunuhan. Selain Bintoro, ada 3 anggota lainnya yang telah dilakukan penempatan khusus terkait dugaan pemerasan ini. Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Alriyadi Harahap menyebut sidang kode etik akan segera dilakukan pada Bintoro dan 3 anggota lainnya. Dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah memeras tersangka yang merupakan bos jaringan klinik laboratorium ternama sebesar 20 miliar rupiah. Menurut Bintoro, tuduhan itu hanya fitnah. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN. Karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank saya yang saya miliki. Jika diperlukan nomor rekening istri saya dan anak-anak saya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro terlihat dari gugatan kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menuntut pengembalian 5 miliar rupiah yang dijanjikan untuk menghentikan penyidikan. Dari gugatan ini terlihat bahwa ada satu
peristiwa di mana penggugat menuntut pengembalian uang. Uang tersebut terkait dengan janji dari AKBP Bintoro yang waktu itu dalam jabatannya sebagai Kasat Reskrim untuk menghentikan kasus atas 2 pelaku pembunuhan, ya, diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita. Kemudian kami dalami, awalnya informasi yang didapat 20 M, tapi setelah kami dalami berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari internal kepolisian hanya sekitar 5 M, ya, 5 miliar. Sebelumnya pada April 2024 lalu, seorang remaja tewas diduga akibat dicekoki narkoba hingga overdosis dan menjadi korban kekerasan seksual saat bersama para tersangka di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro terungkap setelah digugat secara perdata oleh kedua tersangka dengan tuntutan mengembalikan uang dan barang senilai 5 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Polda Metro Jaya menyatakan akan mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Yang terbaru, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal membantah terlibat sekaligus menerima uang 400 juta rupiah dalam perkara pemerasan itu. Lalu sejauh mana transparansi pengusutan kasusnya dan bagaimana Kompolnas akan mengawal hingga tuntas? Kami akan bahas bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Gufron Mabruri. Assalamualaikum Pak Gufron, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah ada pandangan berbeda dari korban merasa diperas, tapi di sisi lain dari pihak kepolisian membantah itu. Mana yang benar sebetulnya? Ya, saya kira ya itu bagian dari hal yang nanti harus dibuktikan dalam proses pemeriksaan sampai kemudian nanti sidang etik digelar ya oleh Propam. Menurut saya itu sangat penting. Nanti di situ semuanya akan akan diuji secara terbuka ya, duduk perkaranya seperti apa secara terang benderang ya, sehingga persoalan-persoalan laporan yang bahwa dugaan terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terduga, saya kira akan terungkap secara tuntas di situ gitu loh. Ya, adanya bantahan dari para terduga tentu saja itu sesuatu yang harus dihormati, tinggal nanti dibuktikan dalam proses hukum yang dilakukan oleh Propam. Tapi sejauh ini alasan yang disampaikan Kapolres Jaksel membantah terima uang itu sudah cukup atau mungkin ada alasan lain yang rasanya kurang rasional menurut Kompolnas? Ya, itu kan informasi ya, bantahan informasi yang disampaikan oleh oleh kuasa hukum ya, bahwa ada pengakuan, kemudian juga pengakuannya hal tersebut juga didukung oleh bukti ya, kemudian juga ada bantahan dari yang bersangkutan. Saya kira itu bagian dari informasi yang harus ditindaklanjuti oleh Propam, karena prinsipnya kan kasus ini harus diungkap secara tuntas ya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan prinsipnya siapapun yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan ini saya kira harus diproses secara hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu prinsipnya. Jadi menurut saya semua informasi yang berkembang, yang muncul di publik, termasuk dugaan-dugaan penerimaan tadi, saya kira harus ditindaklanjuti oleh Propam ya, untuk memastikan bahwa memang proses penanganannya harus benar-benar akuntabel ya. Siapapun anggota yang diduga terlibat dalam kasus ini harus proses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira ini sejauh ini Kompolnas sudah mengklarifikasi pihak mana saja Pak untuk mengusut perkara ini? Ya, sejauh ini ya kami Kompolnas masih terus mengawasi ya proses perkembangan penanganannya ya yang dilakukan oleh Propam, dan sambil jalan sambil memantau kita juga mengumpulkan sejumlah informasi-informasi yang berkembang selama ini, dan itu sebagai bahan kami ya Kompolnas untuk memastikan proses penanganannya dijalankan secara akuntabel, transparan, dan siapapun yang memang yang terlibat dan itu didukung bukti, saya kira kami akan pastikan proses hukum terhadap para terduga dijalankan gitu ya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu sisi etiknya maupun juga jika kemudian terbukti ada dugaan pidana, saya kira juga harus jalan ya. Tapi melihat dari informasi awal yang diterima oleh Kompolnas sejauh ini, tidak cukupkah dengan etik dan perlu lewat dalam proses pidana juga? Ya,
saya kira itu bagian nanti kita akan akan terus pantau ya bagaimana proses penanganannya oleh Propam, termasuk sampai sidang etiknya nanti gitu ya. Dan jika kemudian dalam prosesnya muncul perbuatan-perbuatan yang sifatnya pidana, saya kira penting hal tersebut juga untuk dilakukan proses pidana selain etiknya gitu. Saya kira nanti kita akan awasi terus ya, akan monitor, awasi proses penanganannya sampai proses sidang etiknya. Saya kira di situ nanti menjadi ruang untuk membuktikan gitu ya, untuk menguji semua informasi ya, bukti-bukti dalam kasus ini gitu. Dengan dugaan pemerasan seperti ini ditambah lagi ada proses yang masih berlangsung di pihak kepolisian, menurut Kompolnas dari hasil analisis sementara siapa saja yang patut diduga terlibat dan harus diklarifikasi lebih lanjut terkait dengan perkara ini? Ya, selain 4 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan, saya kira yang terbaru kan tadi seperti disampaikan oleh kuasa hukum ada dugaan keterlibatan pimpinan gitu ya yang diduga menerima. Saya kira itu bagian dari informasi yang penting dan harus ditindaklanjuti oleh Propam untuk memastikan siapapun yang diduga ya terlibat menerima. Saya kira harus dilakukan pemeriksaan, dan jika memang terbukti ya saya kira proses hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kan prinsipnya gini, ini sudah menjadi komitmen Polri gitu ya, seperti juga harapan masyarakat ya, untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar menjunjung tinggi, harus akuntabel gitu ya, profesional, nggak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang. Saya kira itu sudah menjadi komitmen Polri gitu ya, termasuk juga saya kira Kompolnas, dan ini harapan masyarakat. Jadi saya kira kalau ada kasus-kasus semacam ini, saya kira mekanisme internal ya harus jalan, memastikan anggota yang diduga melakukan pelanggaran ya harus diproses hukum. Nah, sejauh ini saya kira kalau kita amati ya perkembangannya, saya kira prosesnya sudah jalan, sudah dilakukan oleh Propam PMJ ya. Nanti kita akan terus awasi ya, akan terus monitor, awasi bagaimana proses penanganannya, apakah dilakukan secara baik gitu ya, karena sangat penting gitu ya. Jika prosesnya dilakukan secara baik, saya kira juga hasilnya baik. Nah, oleh karena itu saya kira sangat penting kita akan terus mengawasi gitu ya. Tapi begini, kalau kemudian Anda menilai ada kemungkinan bahwa ini masuk ke ranah pidana, menurut Anda apakah ranah etik dan ranah pidana ini bisa berjalan bersamaan atau harus menunggu proses etik di Propam dulu nih? Ya, prinsipnya kan sebenarnya kan bisa ya, dua-duanya berjalan secara paralel gitu ya. Tinggal bagaimana proses mekanisme di internal di internal kepolisian untuk memastikan dua-duanya bisa berjalan secara paralel jika memang terbukti dugaan pidananya ada gitu ya. Nah, kita akan lihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Apakah perbuatan-perbuatan yang sifatnya pidana itu memang terbukti atau terbukti dalam proses perkembangannya seperti apa. Sambil seluruh proses ini masih tetap berjalan di Propam. Baik, ya. Baik, Pak Gufron. Perkembangannya seperti apa? Oke, Pak Gufron, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore juga, Mas. Berita lain hadir untuk Anda usai jeda. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melihat langsung berbagai alutsista termasuk pesawat tempur Dassault Rafale yang dibawa kapal induk Prancis Charles de Gaulle di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada topik lainnya, polisi akan memeriksa Kepala Desa Kohot terkait penyelidikan kasus dugaan penerbitan sertifikat palsu di area pagar laut. Kami segera kembali. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Gawa merah putih wingback andalan Calvin Verdon akan menjadi ancaman bagi sisi kiri PSV Eindhoven. Kala NEC Nijmegen melawan